teman-teman cerita Malang. Kali ini cerita Malang bakal datang dengan cerita inspirasi dari salah satu senior di dunia perclothingan Malang. Seniorku banget ini, yang udah eksis sejak lama banget lah. Nanti kita tanya-tanya sama beliaunya, yaitu ada Mas Anto dari Eleven Clone. Apa kabar Mas Anto? Baik. Baik. Sama syukur Mas. Alhamdulillah, sampean yo kayak tambah mentek ya di bagian. Agak rawon beranak pinak kabeh. Iya. Mas, nun sewu kita mau ya. kulik-kulik dikit ya tentang Boleh, siap. Eleven Clone. Pertama mungkin kenapa sih harus namanya Eleven Clone? 11 badut. Ya, itu dulu inspirasinya itu dari ini Mas. 11 itu tanggal berdirinya kita mencetuskan bikin clothing itu tanggal 11 September. Terus badut, kebetulan rumah saya dulu di Candi Badut. Enak. Di daerah Candi Badut, akhirnya kok terinspirasi tanggal 11 di Candi Badut. Ya udah itu. Nah, itu loh. Spontan aja Eleven Clones gitu aja. Mantep itu. Nah, itu teman-teman mungkin ya. Dulu itu awal mendirikan itu tahun berapa? Terus apa sih yang bikin terus aku pengen clothingan? Nah, itu apa, Mas? Dulu itu pertama awal itu kita belum ada distro kayaknya dulu, itu masih Tahun berapa, Mas? 2002 itu saya itu pergi ke Jogja, itu ada acara skate. Di acara skate itu banyak belum ada distro sih di Jogja. Itu masih ada brand yang dulu namanya Slackers ya. Itu dia masih hand by hand jualnya. Mas, beliin ini sapuku, beliin. Itu masih masih sederhana banget lah desainnya. Iya, itu masih Slacker itu. Akhirnya dari situ saya juga belajar untuk mengenal dunia ini, karena dari kecil itu saya memang suka fashion gitu. Dari zamannya Osella, Hammer itu saya seneng banget gitu loh beli baju gitu. Iya. Betul seneng jahit tapi belum tahu kan saya itu. Jadi kan dia seneng jahit Pak. Iya. Akhirnya timbul pikiran sama ide, kebetulan dulu sama Mas Eko yang ingat ya Mas Eko ya? Iya. Mas Eko itu dulu punya akhirnya nyoba yuk bikin kaos gitu. Dulu kaos itu kita beli bahan itu di Pasar Kapasan Surabaya. Ya, dulu masih 55.000 per kilo. Itu kita bawa ke tukang jahit, dipotong, terus habis jadi potongan itu kita bawa lagi ke tukang sablon. Setelah sablon jadi, kita bawa lagi ke penjahit lagi. Dijahit akan jadi kaos itu. Enggak kayak sekarang Mas. Kayaknya kan juga ya waktu itu ya masih masih lusinan masih 12 ya kan ya. Jualnya juga tetap by hand ya. Dulu kebetulan masih sudah ada distro belum ya? masih ya itu ditawar-tawarkan ya, acara-acara skateboard gitu, acara musik gitu, tapi ya nggak ada yang minat. Dulu kan masih minatnya kaos band gitu Mas ya. Iya. Akhirnya ada Smash itu. Red Cross, kebetulan saya dulu bergabung dengan mereka. Akhirnya itu ada wahana untuk penitipan baju itu, akhirnya ya sampai sekarang ini. Ini. Nah, bicara perjalanan itu kan tidak mudah Mas ya, sampai 20 tahun berarti sekarang. 2003 ya, alhamdulillah. 2023 sekarang itu. Bahkan saya sendiri pun juga pernah punya usaha di clothing dan tidak bisa struggle kayak jenengan. Nah, buat jenengan sendiri apa sih yang bikin bisa struggle hingga titik sekarang? Kalau namanya usaha itu pasti ada naik turunnya Mas ya. Cuma dari saya sih, dari berpegangnya sih duit yang ada dari bisnis ini ya dibuat bisnis, bukan buat lainnya gitu. Kalau saya sih gitu. Fokusnya itu ya. Berarti diputernya di situ. Diambil keuntungannya. Boleh lah, berarti kita kepingin apa, tapi jangan over gitu, maksud saya gitu. Ya, saya mending produksi continue daripada nanti kita beli yang tidak kita perlu, akhirnya produksi macet gitu aja. Saya melakukan gitu sih. Bicara soal pekerjaan, setahu saya dulu kalau Mas Anto ini memang juga bekerja di satu perusahaan finance lah, atau saya bilang itu ya, finance itu. Sekarang masih atau tidak Mas?
sekarang udah 6 tahun sudah pensiun. 6 tahun juga berhenti. Saya fokus di Eleven Clown ini. Saya ini berhenti 6 tahun, hampir 7 tahun yang lalu memutuskan itu, dan saya memutuskan nggak menyimpang setelah keluar itu, resign juga gitu. Artinya benar-benar dimulai dari nol lah. Iya, maksudnya ya saya karena sudah tidak ada apa istilahnya, kalau dulu kita kan gendongin dit ya sama kerja, kadang ya criss cross gitulah permodalannya. Memang sih dulu gini, kalau kerja itu ada 2 bidang ya Mas ya. 2 bidang, pasti ada yang salah satu yang nggak fokus, siap. Tapi ya namanya dulu masih muda, masih fight kuat kan ya, kerja gitu kan. Akhirnya saya coba ya lakukan kedua-duanya gitu kan. Tapi lama kelamaan kok ada yang kurang gitu ya. Maksudnya kalau sekarang sih yang saya rasakan, bangun tidur saya mikirkan di industri apa, usaha ini gitu ya. Jadi apa namanya, jadi lebih fokus lah. Memang dulu dari teman-teman nasabah, teman-teman distro itu dulu udah bilang, udah berhenti aja, fokus ini. Berarti dikompori ya Mbak Arare gitu. Tapi saya belum berani dulu memang. Iya. Belum berani, akhirnya ya setelah dapat inspirasi 7 tahun saya, oh ini waktunya saya bisa, ini harus bisa gitu. Kata keputusan yang tepat ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa apa ya, setelah keluar itu lebih plong gitu. Lebih plong dan menjalankan ini bisa lebih fokus lah gitu maksudnya. Ada perkembangan pesat nggak setelah Anda keluar, Eleven Clown lebih berkembang atau seperti apa gitu? Yang pasti berkembang. Mungkin dia dari omset lah, omset pasti gitu. Terus akibat dari apa namanya, kefokusan saya, maksudnya semaksimal mungkin saya bekerja di sini, akhirnya ya menghasilkan gitu, memang benar-benar menghasilkan ya. Ada nggak di masa Anda, Mas Anto ini ngembangin Eleven Clown, ada nggak titik terendah gitu? Kayaknya aku nyerah deh di clothing ini, itu pernah nggak merasa kayak gitu? Mas Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Walaupun kayak pandemi kemarin itu sempat nggak ada orang di toko, yang karena nggak berani kan awal pandemi itu. Ada pembelian lah. Iya, nggak ada pembelian ya. Alhamdulillah itu resell masih ngambil. Terus online jalan. Ya mungkin ada faedahnya sih pandemi itu, akhirnya online jadi naik kan. Orang takut ke toko tapi online ya, jalan sampai sekarang gitu. Walaupun nggak sebanyak yang lainnya, karena kita nggak ada progres apa ya, maksudnya iklan gitu nggak ada. Jadi semuanya apa dijalankan dengan natural ya. Iya. Strategi marketingnya apa sih Mas sebenarnya? Strategi marketingnya ya kan tadi ada iklan, ada apa tuh? Ya kita jual produk itu apa sih, karena sekarang sudah ada yang bajakan kita juga ada. Iya. Ya itu makanya ya bajakan ada. Sudah dibajak. Naik clothing lokal dibajak itu legend berarti. Coba lihat di Roma. Itu legend berarti, sumpah. Jadi ada Inspirat, ada saya, Zero Heroes, itu ada tembakan semua. Harganya 55.000. Tapi di sisi lain juga apa ya, pastinya itu ada sisi promo gratis lah gitu. Iya. Kan bisa meningkatkan value kan dari brand. Artinya tidak akan berusaha tak golek tak tuntut itu enggak ada rasa itu ya berarti. Tapi memang dari segi kualitas juga enggak bagus Mas. 55.000. Brand image itu ya. Enggak, malah sekarang itu customer lebih enggak kayak dulu Mas. Nah, saya kalau dulu beli baju itu lihat corak. Kalau sekarang itu lihat kualitas, lihat bahan. Iya. Jahitan tuh gini dilihat sekarang. Ini beda customer dulu sama sekarang. Nah, kalau zaman kita dulu memang dilihat kan sablone, gambare, motorhead gitu kan. Bahan nomor 2 lah. Nomor 2. Kalau sekarang kualitas ya. Itu terbukti dari online Mas. Jadi ada cek sedikit pasti bintangnya kurang. Lebih sensitif ya orang lebih sekarang. Pinter karena ada YouTube, ada ini. Soalnya kan mereka beli baju itu juga nggak murah gitu sekarang kalau yang original kan. Saya beli jual kaos saya sekarang udah 140 sampai 150. Dulu awal juga kaosnya berapa? 55.000 pertama kali. Luar biasa. 20 tahun kan 140.000. 55.000. Harga produksinya sekitar 30 aja. Lo ya model. Itu kan Andre aja. Nah, kalau dari segi desain sendiri apakah Eleven Clown ini
seperti apa sih sebenarnya? Gini Mas, jadi saya dulu berangkat memang dari basic ya. Iya. Logo-logo Desain gitu aja, kan. ya, desain gitu. Terus seiring berjalannya waktu itu kan lagi musim drop dead gitu kan. Ya, itu drop dead kayak gitu. Saya coba desainkan ke orang. Oh, pesen ya desain itu? Iya, pesen desain. Tapi nggak jalan Mas. Ya jalan cuma lama gitu. Malah lama. Okay. Terus dapat dari teman-teman dapat apa kayak saran gitu ya. PC itu cocoknya basic. Ya, basic logo. Saya dulu desain itu beli 150 sampai 300. Tapi lakunya kurang. Saya desain sendiri malah laku. Ya udah akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti nggak punya desainer khusus juga, Ici? Ya ada sih, cuma saya untuk kelola yang basic-basic aja. Jadi saya rubah-rubah aja dikit-dikit gitu aja. Saya tetap punya desainer ya? Iya pasti ada. Hire desainer lah gitu ya. Nah terus itu akhirnya dari keputusan itu akhirnya bisa kebentuk market itu Mas. Jadi mau di Kickfest kayak acara Kickfest kayak gitu udah langsung jojok itu kaos. Market share-nya di mana kalau Anda bisa kenali Eleven Clown sendiri? Pangsa. Yes. Pangsanya itu ya anak SMA sampai kuliah sih. Anak SMA sampai kuliah. Tapi saya sekarang udah bikin kemeja muslim. Oh iya. Ya, udah bikin kemeja-kemeja polos gitu yang buat orang tua itu nyaman pakai polo shirt. Itu juga jalan juga ya? Jalan. Saya itu rutin bikinnya, sudah bikin rutin. Wow. Kalau untuk basic kaos kan sekarang udah kecil-kecil gini Mas sablonnya. Ya. Dulu kan zaman kita kan wah, yang makin ngeblok itu makin digoleki. Full print itu digoleki. Full print gitu ya, dulu sempat musim sih itu. Ya. Full print tapi cuma sebentar. Jadi sekarang lebih kembali ke basic ya? Iya, apalagi sekarang rezekinya tukang sablon Mas. Kenapa? Sablonnya kecil-kecil Mas. Nah, bicara sablon, ini kan sekarang yang kami mesti pakai DTF gitu ya. Apakah itu di aplikasi atau tetap pakai sablon manual? Kalau manual saya Mas. Tetap manual ya? DTF itu kalau dipakai itu kurang bagus Mas. Kalau dilihat dari pandangan udah lihat kurang bagus. Bener sih kalau kena air terus kena setrika masih kuat. Kadang ada yang DTF. Tapi ya itu. Tapi kalau dalit agak mengkilat Mas. Ya. Ya kurang yut lah. Kalau dulu kan mungkin dijalankan Mas Santo sama Mas Eko aja ya berdua. Sekarang ada berapa yang jalani atau pegawainya itu punya berapa sekarang? Sekarang pegawai 5 alhamdulillah. 5 ya? Ya. Jadi ada shiftnya, per shiftnya 2, manajernya 1. Sekarang untuk pemasaran online-nya Mas itu apa saja? Di mana saja? Ada di Shopee, Lazada, terus Tokopedia sama apa? Lazada, Shopee, Tokped apa? TikTok. Oh, sama yang baru ya. TikTok ya. Yang paling banter Mas? Shopee ya. Shopee paling banter. Tadi paling lama sih soalnya. Nyentil juga masalah reseller. Berarti ada sistem reseller di sini. Reseller alhamdulillah lumayan Mas. Justru lumayan dari situ ya. Saya dari mana saja Mas resellernya? Reseller itu saya di Malang Kabupaten. Jadi kayak di Wajak, Duren, Kondalegi, Tumpang, Pakis juga ada. Terus Kondalegi itu ada 2, Bantur ada, Ngebruk ada, Samben ada. Memang dibuat per wilayah, sistemnya dibuat per wilayah atau bebas siapa aja bisa? Bebas. Okay. Jadi kayak di Sumawi itu ada 4. Di Sumawi ada 4. Anak-anak tak suruh nanyain sih apa masalah setuju nggak ada brand ini dibagi di situ, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan apa namanya komunikasi dengan reseller yang lain juga yang sebelumnya gitu pernah terjadi reseller di salah satu kota itu pertama ngambil, ada yang ngambil nggak izin, akhirnya di stop gitu. Nggak ngambil dia. Misalnya paling jauh luar kota ada Mas? Saya di Makassar ada 4. Makassar ada 4 ya. Di Kendari, Maros, Makassar kota sama kalau yang kepindah ke reseller bisa ngontak ke mana ini? Bisa ada di bio-nya Instagram juga. Di bio Instagram. Oke teman-teman, kesempatan bisnis juga yang bagi yang belum tahu bisa kontak di bio-nya Instagram Eleven Clown. Apa alamatnya? Ekordai. Ya, jadi 2009 itu 2008 2009 saya bikin 2 brand. Jadi Eleven Clown sama
Eleven Clones Ordai, saya singkat jadi Ekordai. Ekordai. Ya, pakai 2 label gitu ceritanya. Karena untuk penyebutannya kan agak sulit, anak muda zaman dulu itu kan gitu. Eleven Clone. Nyebutnya malah dulu EC kan ya. EC yang terkenal EC. Akhirnya ternyata kok penjualannya bagus yang ini gitu. Akhirnya tak split Mas. Jadi saya split. Jadi sekarang brand image-nya lebih bagus yang Ekordai. Jadi ada singkatan juga ya. Eleven Clones Ordai gitu. Eleven Clones Ordai. Ya. Bukan Zero Ordai lo ya. Kan enggak Eleven Clones mate kan. Bahaya ini. Dulu kan Zero Ordai. Iya. Mas mungkin terakhir pesan buat teman-teman yang ingin punya usaha baik itu clothing maupun apapun juga itu apa sih biar mereka tidak patah arang di tengah gitu. Ya pandai-pandai ini Mas mengkonsumsikan uangnya tuh. Maksudnya ya untuk apa namanya? Untuk kelangsungan usahamu sendiri ya kamu pandai-pandai berhemat gitu aja sih. Kalau buat usaha gas nggak apa-apa, tapi kalau buat lifestyle 20% aja lifestyle. Buat usaha gas, ya. Lifestyle 20%. Soalnya sekarang kebanyakan malah lifestyle ya. Nah, itu biasa 80.000 katanya. Oke, demikian ngobrol-ngobrol kita. Rasanya kalau ngobrol sama Mas Santo ini 24 jam juga kurang. Mungkin nanti ada part 2, part 3 tergantung permintaan dari kalian. Makasih banyak Mas Santo. Sukses terus buat EC Ordai. Makasih. Saya Indra Pati, Mas Santo mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.